Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu yang tanpa bacaan apapun. Masya Allah, ini juga ada dalam kitab Mu'tabarah, sahabat. Jadi di sini untuk seseorang yang air laki-laki, ya, air laki-laki dalam kata kutip mani. Jadi air laki-laki ini, sahabat, kayak encer kurang bagus. Dan diantaranya adalah efeknya mungkin anaknya kurang sempurna dan juga tidak banyak. Anaknya tidak banyak, sahabat. Dan yang kedua, agar seseorang itu, sahabat, diberi kekuatan. Di dalam bab ini, yaitu bab jima, sahabat, ya, diberi kekuatan. Ini tanpa bacaan apapun. Tapi asal-usulnya dari Nabi, sahabat. Seperti ilmu ini, seperti ilmu semula jadi yang banyak di tanah air di Nusantara ini. Dan yang ketiga, agar anak turunnya itu sempurna jasadnya, sahabat, tentunya juga akal, agar dikasih ketampanan jika laki-laki dan jika perempuan, agar dijadikan anak yang cantik. Masya Allah ini, sahabat. Mari kita langsung baca kitabnya bersama, sahabat. Di sini di dalam kitab Ihya Ulumiddin, sahabat. Jadi Imam Ghazali mengutip di dalam kitab Ihya Ulumiddin pada halaman 285 juz 4 versi Al-Maktabah Asy-Syamilah, sahabat. Jadi di sini dijelaskan waruwiya fi khabarin akhara ini, ya, isim ghairu munsharif, dan diriwayatkan di dalam hadis yang lain anna nabiyan minal anbiya'i alaihimussalam, bahwasannya sesungguhnya nabi dari beberapa nabi, semoga keselamatan bagi mereka semua para nabi, syaka mengadu illatan, sebuah penyakit atau kondisi. Jadi mengadu, mengeluhkan sebuah ilat, kondisi badannya yang kurang baguslah. Anggaplah ilat di sini penyakit, yajiduha, yang dia menemukan sebuah penyakit ini, kondisi ini pada dirinya tentunya, atau pada kaumnya. Jadi yang dia menemukan hal ini. Nah, penyakit di sini, sahabat, di syarah-syarahnya maksudnya qillatal walad. Di antaranya adalah pengen anak dua, cuma satu, seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan encernya itu air, sahabat. Jadi sebabnya anak sedikit atau susah mengandung istrinya, sahabat. Susah jadi airnya. Airnya itu susah jadi anak. Maka di sini fa'auhallahu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi tadi, ilaihi, kepada Nabi, kulil bidah. Kul, makanlah al-bidah, telur. Namun al-bidah di sini pada pembacaan simai yang saya dengar, al-baidah, memakai fathah baknya, sahabat, sama saja karena warna telur itu juga putih. Jadi kulil baidah atau kulil bidah, makanlah telur. Jadi di sini, sahabat, permasalahannya kita semua tahu makan telur dan lain sebagainya, namun yang membedakan apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Di dalam Quran dijelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jelas berbeda, sahabat. Suatu contoh, ketika kita melihat Ka'bah, meresapi, kita dapat pahala. Namun ketika kita tahu sebuah hadis bahwasannya melihat Ka'bah adalah ibadah, atau man nadhara al-Ka'bata imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melihat Ka'bah dengan iman dan juga mengharap pahala, akan dihapus dosa-dosa kecilnya yang sebelumnya. Ketika kita tahu, jelas berbeda. Yang tidak tahu melihat Ka'bah dengan yang tahu hadis barusan melihat Ka'bah, yang satunya dihapusi dosa-dosa kecilnya, yang satunya cuma dapat pahala biasa. Begitu juga dalam bab telur ini, sahabat. Yang tahu bahwasanya ini ada di dalam kitab Ihya dan tabarrukan, tentu khasiatnya juga beda. Ketika kita makan telur hanya mengikuti tradisi nenek moyang kita, dan kita memakan telur karena mengetahui hal ini, jelas juga efeknya kepada roh, jasad juga berbeda, sahabat. Ini yang perlu harus kita ketahui. Nah, jadi di sini ketika ada seorang nabi mengeluhkan tentang sedikitnya anak karena faktor dari air laki-laki ini kurang bagus,
dan juga mungkin susah menjadi anak, maka Allah Ta'ala mewahyukan kulil bidah, makanlah telur. Itu yang pertama. Bagus, Masya Allah, sahabat. Yang kedua, sahabat, di sini dijelaskan wasyaka, dan mengadu juga nabiyun akharu, nabi yang lain. Nabi yang lain juga mengadukan ad-du'fah, kepada kelemahan, mengadukan dirinya itu lemah. Lemah, sahabat, sudah lemes, atau dalam arti ya naik mati kepada istri, akhirnya dimarah-marahin, intinya lemah. Mengadukan seperti itu, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan, Maha Luhur Allah itu mewahyukan kepadanya, kepada Nabi tadi, kulil lahma bil laban, makanlah daging dicampur dengan laban. Makanlah daging dicampur dengan laban. Jadi pahami, sahabat, ya, daging di sini mayoritas ulama mengatakan kambing, namun sejatinya daging apa saja, sahabat, entah kambing ataupun sapi. Intinya daging dicampur dengan laban. Laban itu adalah sebuah susu yang difermentasi, sahabat. Kalau di bahasa kita yogurt itu laban. Karena kalau kita ke Arab, kita akan menemukan dua, laban dan halib. Halib ini susu murni. Susu murni seperti banyak diperah-perah. Sedangkan laban ini adalah dari bentuk fermentasi. Pada bahasa yang sekarang, sahabat, ya, ada perbedaan antara laban bahasa dulu dan bahasa sekarang, itu dari ulama. Sedangkan ulama mengatakan ini hanya perbedaan zaman sekarang, laban susu difermentasi. Sedangkan pada masa dahulu kala, laban itu yaitu susu. Seperti itu. Laban itu yaitu susu. Nah, sebab ini ada dalam kitab Ihya, boleh sahabat ikuti ulama kontemporer atau tradisi kontemporer yang mengategorikan laban itu adalah yogurt, susu yang difermentasi, sedangkan ulama dahulu kala laban itu yaitu susu. Ada susu halib, ada susu ini, seperti itu. Ada labanul halib dan lain sebagainya. Jadi kami pribadi setelah meneliti, yaitu susu, tidak harus fermentasi, sahabat, ya. Tidak harus fermentasi dari laban. Susu apa saja asalkan susu asli, susu kambing ataupun sapi. Seperti itu, sahabat. Jadi selanjutnya, sahabat, fa inna fihima, lanjutannya, fa inna fihima al-quwwatah. Fa innal quwwata fihima. Fa inna fihima, karena sungguhnya di antara daging ini yang dicampur dengan laban, dengan susu, sahabat, boleh pakai yogurt atau susu murni, bebas ya, karena ini ada dalam kitab manuskrip dahulu kala sebelum perubahan bahasa. Namun kali ini laban itu adalah susu yang difermentasi. Untuk di Arab, susu murni adalah halib. Nah, karena sesungguhnya di dalam keduanya ini, sahabat, al-quwwatah, yaitu kekuatan. Untuk jima tentunya adalah kekuatan. Sedangkan kelemahan di sini, sahabat, qila huwa ad-dufu anil jima. Qila huwa ad-dufu anil jima. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang maksudnya lemah, ad-dufah tadi yang diajukan, yang dikeluhkan oleh seorang nabi, yaitu lemah dari jima, sahabat. Nah, di sini Allah mewahyukan untuk memakan daging dicampur dengan laban atau susu, sahabat. Jadi caranya, sahabat, ya, untuk prakteknya makan daging dan susu ini, boleh sahabat satu-satu makan dagingnya, minum susu. Namun praktek ini kurang maksimal, sahabat, karena yang dimaksud adalah dicampur. Jadi intinya ada daging, sahabat, itu merebus susu, dagingnya tentunya dimatangkan dulu, akhirnya dicampur kayak dibuat kulak itu, sahabat, ya, jangan seperti itu. Jadi dagingnya itu ada pada susunya. Ini sebenarnya sudah lumrah, sahabat, di daerah Timur Tengah, entah di Arab ataupun Persia, mungkin bahkan di Eropa ini sudah lumrah. Boleh sahabat tonton videonya tentang pencampuran daging dan susu ini di video ini, sahabat. هلا بهالمرحله يعني 100% تقريبا، يعني بدنا نخلي فيه شويه روح لاني بنرجع نقليها مع البصله، بنرجع نحطها مع اللبن. Jadi sahabat perhatikan di video ini bahwasannya di dalam video ini adalah banyak
macam cara untuk membuat campuran dari daging dan juga laban atau susu murni. Terserah sahabat, jika sahabat punya yogurt, maka dicampurlah daging itu seperti ini dengan yogurt. Namun jika sahabat mempunyai susu biasa murni, cukup dicampur dengan susu. Dan kedua-duanya sama sahabat, sama efeknya. Karena yang dimaksud adalah susu murni, aslinya seperti itu. أنا بنصحك تعملي شاكرية، أكلة كتير طيبة وسهلة. بنجيب اللحم المقطع، بنقليه بالسمنة، بنحط المطيبات الموجود طبعا والبهارات المواد. بدك لا تحطي بحركهم باتجاه واحد لحتى يغلي اللبن. بضيف اللحمة، بخلي اللحمة تنطبخ شوي مع اللبن تقريبا ربع ساعة على نار هادية وبس. في أسهل من هيك؟ بنقدم جنب. Jadi sudah dua sahabat ya, untuk memperbaiki airnya laki-laki agar baik, dan yang kedua agar diberi kekuatan, tahan banting, mungkin semoga bisa 5 ronde, amin. Nah, selanjutnya sahabat di sini dijelaskan waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anna qauman, bahwasannya sesungguhnya sebuah kaum, syakau itu mengadu, mengeluh, kaum itu mengeluh ila nabiyihim, kepada nabinya kaum. Ada seorang kaum mengeluh kepada nabinya, kubha auladihim, pada buruknya anak-anak mereka. Jadi pada buruknya, buruk rupanya anak-anak dari kaum itu. Jadi dia itu beristri nikah anaknya buruk, beristri nikah anaknya buruk, lahir buruk, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mengeluh, kaum ini kok jelek semua anak-anaknya, mengeluh kepada nabinya sahabat. Tentunya nabi ini, kaum ini adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi ini belum tentu juga nabi yang ada dalam 25, yaitu rasul yang wajib kita ketahui, karena nabi itu banyak, entah kaum di mana. Namun kitab Ihya jelasnya ini juga bukan asal-asalan mengarang, ada referensi yang kuat bagi Imam Al-Ghazali. Nah, kaum ini mengadu kepada nabinya bahwasanya anaknya itu buruk semua. Fa'auhallahu, maka Allah Ta'ala mewahyukan ilaihi, kepada nabi tadi. Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabi dan bilang, dan berfirman Allah Ta'ala, murhum, perintahkan kaum-kaummu itu, perintahkan mereka itu, ayut'imu nisa'ahum, untuk memberi makanan, kepada perempuan-perempuannya, al-hubla, yang sedang hamil. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi tadi yang diadukan oleh kaumnya tentang anak kaumnya itu yang buruk-buruk. Allah Ta'ala mewahyukan, perintah mereka dan berilah makan istri mereka itu, perempuan-perempuan mereka yang sedang hamil. Sedang hamil di sini sahabat. Jadi kalau sedang hamil disuruh beri makan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-safarjal. As-safarjal itu sahabat, as-safarjala itu kalau sahabat cari di kamus dan lain sebagainya, banyak yang mengartikan jambu air atau jambu biji. Namun ada juga yang mengatakan itu buah pir. Boleh sahabat konsumsi dua-duanya. Karena memang banyak yang memaknakan jambu air, jambu biji. Namun juga ada yang mengatakan itu buah pir. Makanya seperti halnya juga ada himmas sahabat, ada yang mengatakan himmas itu adalah kacang hijau, juga ada yang mengatakan himmas itu adalah biji-bijian yang lain, seperti itu sahabat. Jadi sama dengan ini, untuk sahabat jika mau mengamalkan ini, istrinya hamil, maka sediakan dua, saran kami. Namun kalau mau mengambil pendapat yang lebih masyhur, yaitu jambu air, jambu biji. Namun untuk ihtiyat biar kena, yaitu pir dan jambu air, jambu biji itu. Jambu air, jambu biji, dan pir. Nah, itu yang dimakan sahabat oleh istrinya yang sedang hamil. Fa innahu, maka sesungguhnya buah safarjal ini sahabat, yang dimakan pada wanita yang hamil, yang dikasih makan kepada wanita yang hamil, dimakan oleh mereka yang hamil-hamil, yuhsinu al-walada, itu bisa memperindah, mempersempurnakan, memperindah, memperbagus pada anak, yaitu memperbagus anaknya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tata cara memakan pir atau buah jambu air, jambu biji ini sahabat,
wa yuf'alu dzalik, dan itu dilakukan. Wa yuf'alu dzalik fi syahri tsalits, di dalam kandungan ketiga bulan. Itu dimakan buah pir, buah jambu biji, jambu air pada kandungan waktu 3 bulan. Warabi', dan waktu 4 bulan. Jadi intinya minimal di start makan itu pada waktu hamil ke-3 bulan. Sampai juga ke-4 bulan. Itu banyak-banyak makan jambu air, jambu biji, dan buah pir, sahabat. Idza fihi, karena di dalam bulan ketiga dan keempat bagi orang yang hamil, wanita yang hamil, yusawwirullahu, Allah Ta'ala menggambarkan. Yusawiru, menggambarkan, Allah Ta'ala menggambarkan Ta'ala al-walada, kepada anak. Maksudnya pada bulan keempat Allah Ta'ala itu menyempurnakan. Bulan pertama kan masih berubah air dan darah, segumpalan air dan darah. Terus bulan kedua daging, bulan ketiga tulang dibalut dengan daging, dan keempat sudah kayak terbentuk manusia digambar oleh Allah dan ditiupkan roh. Jadi pada bulan keempat itu Allah Ta'ala sudah membentuk, menggambarkan walad yang ada di rahim itu dan ditiupkan roh, sahabat. Seperti itu. Ini adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang terakhir, sahabat, pada bulan ketiga, keempat istrinya diberi makan yang banyak dengan niat tabarrukan kepada kitab Ihya Ulumuddin agar Allah Ta'ala memang benar-benar mewujudkan anak yang sempurna di dalam jasad juga di dalam otaknya, yaitu pada bulan ketiga dan keempat yang terus-terus memakan ini, dan tentunya itu sampai bulan-bulan selanjutnya, sahabat. Namun yang inti pada bulan ketiga dan keempat sudah sangat banyak untuk mengkonsumsi buah-buah jambu itu dan pir itu. Sekian, sahabat, semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua.